statement, maka kata kerja tersebut selalu terletak setelah subjek. Saya ulang. Saya ulang ya. Kalau sebuah kalimat yang berupa pernyataan atau kalimat positif atau statement, maka kata kerja tersebut selalu terletak setelah subjek. Oke, ini. Dan kenapa saya letakkan kata kerja di pertama sebagai bagian terpenting daripada kelas kata? Karena sebuah kalimat baru disebut sebagai kalimat apabila memiliki kata kerja. Ini dalam konteks bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, sebuah rangkaian kata baru disebut sebagai kalimat apabila memiliki kata kerja dan terstruktur secara gramatikal dan memiliki makna yang benar atau make sense. Itu yang disebut sebagai kalimat. Jadi kesimpulannya adalah inti sebuah kalimat adalah adanya kata kerja. Kalau rangkaian kata saja memiliki makna dan tersusun secara gramatikal tapi tidak memiliki kata kerja, maka itu bukan kalimat. Bisa jadi itu adalah frase. Oke ya. Ini yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari kata kerja, yang kedua yang akan kita bahas adalah tipe kata kerja. Oke. Ada banyak tipe kata kerja. Oke, ini yang kedua. Pertama tadi definisi dan contoh. Yang kedua adalah tipe. Tipe kata kerja yang pertama ada yang disebut dengan action verb. Oke, atau kata kerja yang bermakna sebagai sebuah tindakan secara physically. Oke, yang sifatnya dynamic. Misalnya work, swim, play. Nah, itu semua adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas, sebuah tindakan. Oke, yang mengarah kepada fisik. Oke. Lalu yang kedua adalah statif, state of being. Ya, state of being itu sesuatu yang bisa terjadi tanpa kita bisa sesuatu yang tidak disertai dengan sebuah tindakan. Ya, misalnya kata want, kata need, kata love misalnya. Ya, bisa saya mengatakan I want to buy a car misalnya. Ya, hanya sebatas ingin. Ya. I need a pen misalnya, saya butuh misalnya. Tapi tanpa kita melakukan sebuah actions atau tindakan, yaitu sebagai sebuah kata kerja. Lalu ada juga tipe kata kerja itu yang disebut ACDC. ACDC itu maksudnya bisa berupa actions, bisa berupa statif. AS itu action atau statif ya. Yang bermakna linking. I see, I hear. Oke. I hear, I taste, I smell, I feel. Feel. Ya, dan seterusnya itu sebagai tipe kata kerja yang ACDC. Bisa dua-duanya. Oke. Yang selanjutnya tipe kata kerja yang selanjutnya. Jadi kata kerja itu banyak jenisnya ya, banyak tipe-tipe kata kerja. Yang keempat adalah auxiliary. Apa itu auxiliary? Auxiliary itu artinya sebuah kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lain. Oke, saya ulang. Ya, saya ulang ya. Yang keempat, jenis kata kerja yang keempat adalah auxiliary. Apa itu auxiliary? Auxiliary adalah kata kerja bantu atau sebuah kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lain. Ya, seperti to be, to do, to have, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, to be itu kata kerja. Kata kerja bantu, misalnya is, are, was, were, semua itu adalah to be. To do-nya apa? Do, does, did, have, has, had, semua itu kata kerja. Tetapi tipenya atau jenisnya adalah kata kerja bantu.
kata yang digunakan untuk membantu kata kerja lain sehingga memiliki makna yang tepat. Ya, misalnya apa? Misalnya I am swimming, saya sedang berenang. Oke, jadi dan swimming dua-duanya merupakan kata kerja. Di sini kata kerja yang membantu kata swim. Karena ada maka swim wajib hukumnya ditambahkan ing menjadi swimming. Nah, nanti kita akan bahas juga di pembahasan mengenai to be. Kemudian yang kelima, jenis atau tipe kata kerja adalah modal auxiliary atau modal. Modal ini pun juga sebagai sebuah kata kerja, seperti kata can, ya. Can, may, could, I can sing an English song. I can sing an English song. Jadi can itu juga sebagai kata kerja, ya, yang berfungsi sebagai modal. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah phrasal. Phrasal itu adalah sebuah kata kerja yang harus diikuti oleh kata-kata lainnya yang memiliki makna yang berbeda dari aslinya. Misalnya, saya mengatakan get. Get itu bisa bermakna memperoleh. I get it. Saya memperolehnya, saya mendapatkannya. Tetapi ketika get diikuti oleh out, maka tidak lagi bermakna memperoleh atau mendapatkan, tapi bermakna misalnya ya keluar. Get out. Get out from my room. I don't want to see your face anymore. Misalnya, keluar dari kamar saya. Keluar dari rumah saya. I don't want to see your face anymore. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Misalnya kan begitu. Jadi get out itu tidak bermakna memperoleh atau mengambil, tapi bermakna misalnya meminta seseorang untuk meninggalkan sebuah tempat, meminta seseorang untuk keluar, atau take off dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Jadi seperti itu disebut dengan phrasal verb. Lalu bagian yang ketiga, setelah kita berbicara masalah definisi, masalah tipe, sekarang adalah kategori. Kata kerja itu saya mencoba mengkategorikan kata kerja itu di dalam 3 kategori. Yang pertama transitif. Transitif itu maksudnya sebuah kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, entah direct object atau indirect object. DO itu bukan drop out ya. DO itu maksudnya direct object, objek langsung. IO itu artinya indirect object, objek tidak langsung. Ya, apa sih Pak yang dimaksud objek langsung tidak langsung? Ya, misalnya Muhammad Nur. Ya, Muhammad Nur, saya Muhammad Nur. Saya ngomong ke Muhammad Nur, berarti Muhammad Nur ini adalah objek. Oke. Lalu saya bilang, saya memberikan pulpen ke Muhammad Nur. Objeknya kan ada 2, ada pulpen, ada Muhammad Nur. Yang saya berikan apa? Pulpen. Kepada siapa? Muhammad Nur. Berarti objek langsungnya adalah pulpen dan objek tidak langsungnya adalah Muhammad Nur. Kalau saya katakan misalnya seperti itu. Dan yang pertama, sekali lagi saya ulang, kategori yang pertama adalah transitif, adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, misalnya saya katakan saya mengemudi. Nah, itu kata mengemudi itu membutuhkan objek. Ya, atau I drive. Ya, butuh objek. Drive apa? I drive a car. Ya, dia membutuhkan objek. Makanya disebut sebagai transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek. Ada juga kata kerja atau jenis kata kerja lain yang tidak butuh objek. Dan memang tidak boleh diberikan objek atau tidak bisa diberikan objek. Ya, misalnya I go. I go, kata go ini nggak butuh objek. Anda nggak bisa katakan I go you, nggak bisa. I go him, I go her, nggak bisa. Oleh karena itu, kata tersebut masuk dalam kategori intransitive verb. Namun ada juga yang disebut dengan ditransitive verb, butuh atau bisa digunakan untuk kata-kata yang digunakan yang membutuhkan 2 objek, baik objek langsung maupun objek tidak langsung. Seperti yang saya katakan tadi, kata give itu tadi. Ini yang ketiga terkait kategori. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk. Dari sisi bentuk,
Ya, kata kerja itu dibagi menjadi dua dari sisi bentuknya. Ada kata kerja reguler, ada kata kerja irregular. Apa itu reguler? Reguler adalah sebuah kata kerja yang beraturan. Beraturan maksudnya perubahannya dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua ke kata kerja ketiga itu beraturan. Oke, tersusun. Ya. Tersusun. Misalnya saya mengatakan play, bermain. Ya, kata play ini ketika mau dijadikan menjadi kata kerja bentuk kedua dan ketiga itu sama. Ya, cukup menambahkan ed saja, played, maka menjadi kata kerja bentuk kedua. Bisa juga sebagai kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi hanya ditambahkan d atau ed, ya, maka sudah berubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau bentuk ketiga. Itu yang disebut sebagai kata kerja beraturan. Beraturan, cukup tambahkan d atau ed, sudah selesai. Dia sudah berubah bentuknya. Oke, ini yang pertama. Seperti contoh yang saya katakan tadi, play, played, played. Kemudian bentuk yang kedua adalah kata kerja yang disebut sebagai irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena perubahannya itu tidak ditambahkan oleh ed, tapi dia memiliki bentuk atau konsep perubahan tersendiri. Jadi ya tidak bersifat tak statis, tapi bersifat dinamis gitu. Ya. Perubahannya itu enggak kita sangka-sangka, enggak ada rumusnya. Ya, enggak ada misalnya rumus tetapnya bahwa harus begini, harus begitu, tidak. Ya, seperti kata go. Go itu kata kerja pertama. Kata kerja keduanya Anda enggak bisa mengatakan go it. Enggak bisa. Ya, go, went, gone. Nah, ini enggak beraturan ini. Enggak beraturan. Apa hubungannya antara go dan went? Enggak ada sama sekali dari sisi leksikal, enggak ada keterkaitan antara kata go dan kata went. Beda dengan play, played, played, ada keterkaitan. Tapi kalau irregular verb, nah seperti itu. Jadi dia tidak sama dari sisi penulisannya go, went, gone, misalnya seperti itu. Makanya disebut sebagai irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, caranya bagaimana? Ya memang harus difahami dan dihafalkan. Ya, harus difahami dan dihafalkan memang. Ya, kata-kata seperti itu. Atau kata lain misalnya drive, drove, driven. Bukan drive, tapi drive, drove, driven. Atau contoh lain misalnya write, wrote, written. Ya, kan seperti itu. Itulah yang disebut sebagai kata kerja yang tidak beraturan. Jadi memang banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah root, akar-akarnya. Ya, ini masih terkait sebenarnya dengan bentuk. Kata kerja ini dari sisi root saya kelompokkan menjadi 4. Kalau umumnya yang kita peroleh itu hanya ada 3 sebenarnya. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Namun saya tambahkan 1 menjadi kata kerja keempat. Kenapa saya tambahkan? Nanti ini akan bertujuan untuk membantu kita ketika kita membahas masalah to be. Ya, makanya saya tambahkan 1 kata kerja bentuk keempat. Ya, mudah sebenarnya. Bentuk pertama play, ya misalnya play, contohnya ya play atau go. Saya ambil dari regular dan irregular tadi. Keduanya menjadi played, keduanya juga yang go menjadi went. Bentuk ketiganya play adalah sama dengan yang kedua played. Bentuk ketiganya go adalah gone. Nanti Anda nanya, lalu Pak, kalau kita temukan kata play dalam satu kalimat, itu kata kerja kedua atau ketiga? Nah, itu tergantung dari konteks kalimatnya. Ini kita akan bahas nanti ketika kita berbicara tentang to do dan to have. Anda pasti akan tahu. Meskipun sama-sama play, tapi kelak, besok, minggu depan, dan atau 2 minggu yang akan datang ketika kita bahas masalah to do, to be dan to do, Anda akan paham dengan sendirinya. Oh, kalau begini, play ini adalah verb 2. Oh, kalau seperti ini, play ini adalah verb 3. Anda akan mengerti dengan sendirinya, meskipun tulisannya sama, Anda akan paham. Oh, begini ya ternyata. Lalu yang keempat adalah playing. Ya, sebenarnya ini kata playing sumbernya dari kata kerja pertama.
Ya, kemudian ditambahkan ing, sama dengan go, sebenarnya aslinya menjadi going. Ini kita akan bahas minggu depan, kapan mengalami perubahan seperti itu. Kapan go ditambah ing, kapan play ditambah ing, kapan tidak ditambah ing. Apa yang harus kita lakukan sehingga kata play itu berubah menjadi ing. Ini minggu depan akan kita bahas. Ini saya rasa kelas kata yang pertama, yaitu terkait dengan kata kerja. Lalu kelas kata yang kedua atau kelompok kata yang kedua dalam bahasa Inggris disebut noun. Oke, disebut noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, untuk menunjukkan tempat, untuk menunjukkan sesuatu ataupun menunjukkan ide, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nampak. Oke, kita nggak bisa melihat tapi bisa kita rasakan misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan noun. Sekali lagi, noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Entah itu orang, entah itu benda, entah itu tempat, entah itu ide, entah itu pikiran, dan seterusnya. Contoh misalnya kalau person, saya katakan Muhammad Nur misalnya. Nah, itu person, menunjukkan orang. Contoh tempat misalnya Sleman, Yogyakarta. Nah, itu semua noun, kata benda. Ya. Misalnya tas, sesuatu, tas itu juga kata benda. Jadi kata benda sangat mudah, segala sesuatu ya umumnya ya ada di sekitar kita. Meja, dinding, rambut, ya semua itu adalah kata benda. Jadi sangat gampang. Kemudian misalnya berupa sesuatu yang tidak nampak wujudnya, tetapi bisa kita rasakan dampaknya, misalnya persaudaraan. Wujud persaudaraan itu nggak nampak. Persaudaraan itu nggak bisa kelihatan. Yang kelihatan itu aktivitas kita terkait dengan persaudaraan itu, gitu loh. Gitu ya. Beda dengan tempat tadi itu nampak. Itu yang selanjutnya terkait noun. Lalu yang ketiga, kelas kata yang ketiga adalah adjektif atau kata sifat. Sudah disebutkan tadi oleh Dito. Adjektif itu adalah kata sifat. Kata yang digunakan untuk mendeskripsikan, untuk mensifati sebuah kata benda atau kata ganti benda. Pronoun itu artinya kata ganti benda. Oke ya? Itu yang disebut dengan adjektif. Untuk memberikan sifat, untuk mensifati. Ya misalnya kata beautiful, ya. Kata handsome, kata big misalnya. Nah, itu semua adalah kata sifat. Bagaimana kata sifat ini digunakan untuk mensifati seseorang? Ya, misalnya saya katakan Dwi Indah Lestari, misalnya saya katakan beautiful girl misalnya, atau smart girl, ya, gadis yang cerdas misalnya. Jadi cerdas ini memberikan sifat kepada gadis tersebut. Pada kata gadis, siapa yang cerdas ya? Gadis tersebut misalnya. Jadi beautiful girl, big house, rumah yang besar, rumah yang luas misalnya. Jadi kata sifat ini sekali lagi digunakan untuk mensifati, untuk menggambarkan, ya, atau untuk mensifati sebuah kata benda atau sebuah kata ganti benda. Misalnya contohnya, I have a beautiful house. Beautiful house ini memberikan sifat kepada house-nya, beautiful tersebut. Lalu kelas kata yang keempat, oke, adalah adverb atau keterangan. Nah, keterangan ini banyak macamnya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan yang terkait dengan frekuensi, tingkat keseringan, dan seterusnya. Ya. Jadi kata keterangan ini digunakan untuk menggambarkan sebuah kata kerja, to describe a verb, adjective, or another verb. Untuk mendeskripsikan itu. Ya. Ya, misalnya saya mengatakan I am at home. Maka kata at home itu adalah sebuah keterangan yang menunjukkan tempat. Jadi sekali lagi saya ulang. Keterangan ini banyak ragamnya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan yang berupa frekuensi dan seterusnya. Keterangan tempat misalnya di rumah.
di sekolah, di kantor, ya, di lapangan dan seterusnya, di kafe. Itu semua adalah keterangan yang menunjukkan tempat. Keterangan yang menunjukkan waktu. Hari Senin, hari Selasa, kemarin, besok, ya, dan seterusnya. Itu adalah keterangan yang menunjukkan waktu. Jam 7, jam 5 dan seterusnya. Lalu keterangan yang menunjukkan frekuensi, selalu, kadang-kadang, jarang. Nah, itu keterangan juga yang menunjukkan frekuensi, tingkat keseringan. Gitu ya. Itu. Jadi itu yang disebut dengan adverb atau kata keterangan. Nah, ini nanti yang banyak sekali akan kita gunakan ketika kita bahas masalah to be, to do, to have. Makanya sekali lagi teman-teman, ini perlu saya jelaskan dulu sehingga Anda tahu mana itu to be, mana itu adverb, mana itu verb, mana itu adjektif, mana itu kata sifat, sehingga Anda paham itu. Nah, salah satu ciri daripada kata kerja tadi itu kita sudah bahas, apalagi yang reguler, itu adanya penambahan ed, dan seterusnya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah pronoun. Oke. Apa itu pronoun? Sudah tadi Anda jelaskan, pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan posisi benda. Jadi takes the place of a noun. Jadi menggantikan posisi kata benda lain. Misal tadi dikatakan Amabel itu, kalau misalnya saya ngomong Muhammad, siapa ya yang lain? Misalnya saya ngomong Bayu Aji is a diligent boy. Bayu Aji adalah anak yang rajin. Bayu Aji mahasiswa di UTY. Biar Bayu Aji yang nggak berulang-ulang saya sebutkan, maka kata Bayu Aji yang kedua saya ganti. Ya, saya ganti kata Bayu Aji menjadi he, karena Bayu Aji itu laki-laki. Jadi saya bilang begini, Bayu Aji adalah mahasiswa yang cerdas. Dia kuliah di UTY. Jadi kata Bayu Aji yang kedua di kalimat kedua saya ganti menjadi dia. Ya, ya. Penggantinya inilah, kata dia inilah yang disebut sebagai pronoun. Apa yang digantikan? Yang digantikan adalah benda berupa orang. Oke. Atau dengan contoh lain misalnya, bukan orang. Buku saya ada di atas meja. Buku kan? Buku saya ada di atas meja. Buku itu berwarna putih misalnya. Nah, kata buku di kalimat yang kedua saya ganti lagi menjadi it. Oke, misalnya, my book is on the table. It is white. Saya katakan it is white. Saya nggak perlu lagi ulang kata book itu di kalimat yang kedua. Saya nggak mengatakan lagi my book is on the table. My book is white. Nah, saya nggak bilang lagi my book, tetapi it is white. It-nya ini menggantikan kata my book di awal kalimat. Jadi inilah yang disebut dengan pronoun. Contohnya Ayu, Dewi, he, she, it. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya terlalu jauh. Permisi Pak, saya Ayu izin bertanya. Oke, ayo silakan Ayu. Untuk penggunaan reguler itu apa nih Pak? Sebentar, saya off-kan dulu Saya ulang ya Pak. Penggunaan reguler dan irregular itu sebaiknya digunakan ketika kapan? Terima kasih. Sama ya yuk, dua-duanya penggunaannya sama. Sama-sama penggunaannya. Hanya saja yang berbeda adalah bentuknya. Ya, dua-duanya bisa. I fly in the yard, misalnya bisa. I go to the yard, boleh. Dua-duanya boleh. Jadi kita ada membedakan kapan kita menggunakan reguler, kapan menggunakan irregular. Kapanpun, dimanapun itu sama. Mereka memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja mereka berbeda bentuk. Ya. Muhammad Nur sama Ayu itu sama, sama-sama manusia. Hanya saja yang berbeda adalah jenis kelaminnya. Satu laki, satu perempuan. Kira-kira begitu kurang lebih. Gitu yuk. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, saya akan tulis di papan tulis mengenai personal pronoun. Ya, coba mungkin Anda bisa lihat nanti. Oke, kelihatan ya papan tulisnya? Bisa kelihatan papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Wait a moment, saya akan ternyata tidak ada spidol teman-teman sekalian. Saya kira ada spidol. Oke, kalau begitu saya balik lagi, saya akan jelaskan menggunakan MS Word saja. Mohon maaf, saya kira ada spidol di papan tulis, ternyata tidak ada. So wait a moment please. Oke. Alright. So saya sebentar. Oke, saya akan share screen, langsung aja saya ketik ya, mestinya saya tulis tapi sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Saya akan mengetik di sini. Oke, ini terkait masalah personal pronoun. Jadi dalam personal pronoun itu ada yang berposisi sebagai subjek, ada yang berposisi sebagai objek, ya, ada yang berposisi sebagai possessive, dan ada yang berposisi sebagai refleksif. Oke. Sebelum kita bahas satu-satu, saya jelaskan dulu. Subjek, ya, ini dalam konteks kalimat ya. Subjek dalam sebuah kalimat positif, pernyataan atau statement selalu berada di awal kalimat. Oke. Selalu berada di awal kalimat. Definisi klasiknya adalah subjek merupakan pelaku atas sebuah aktivitas yang dilakukan. Itu yang disebut dengan subjek. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham semua terkait masalah tersebut. Yang kedua adalah objek. Ya. Objek itu umumnya didefinisikan secara klasik. Objek itu adalah yang dikenai perlakuan atau yang dikenai sebuah tindakan. Itu yang disebut sebagai objek. Oke, itu yang disebut sebagai objek. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah possessive. Saya tanya dulu, ada yang tahu tentang possessive? Pernahkah mendengar kata possessive? Pernah dengar kata possessive? Ayu, Dwi Indah. Dwi Indah? Iya, Pak. Pernah dengar kata posesif? Pernah. Kapan itu mendengar kata posesif? Itu loh, Pak, yang lagi viral. Yang Kapadokia yang kata hari. Oke. Misalnya kamu di mana, lagi ngapain, sama siapa, itu posesif ya? Iya. Iya, oke, posesif. Kenapa kira-kira mengatakan seperti itu? Misalnya Irsat Yogani, telepon hari ini di Narte. Din, kamu di mana? Lagi ngapain? Sama siapa? Misalnya, itu disebut posesif nggak?
Iya disebut posesif. Kenapa kira-kira seperti itu? Irsad Yoga, kenapa seperti itu? Kenapa misalnya ya ini contoh, semoga jadi kenyataan. Misalnya ini contoh, semoga jadi kenyataan. Yoga itu nelpon hari ini, Din, kamu di mana lagi ngapain sama siapa misalnya? Kenapa Yoga seperti itu misalnya? Halo Yoga? Halo Pak. Kenapa seperti itu? Itu posesif nggak namanya? Oke, kenapa seperti itu? Seperti itu karena Yoga itu merasa memiliki hari ini dinanti. Jadi dia takut kehilangan hari ini dinanti. Ya makanya dia seperti itu. Jadi kalau ada yang posesif ke Anda, ya diambil sisi positifnya, artinya dia takut kehilangan dirimu, kan begitu toh? Nah sama dalam konteks ini, konteks bahasa Inggris pun juga begitu. Posesif itu bermakna kepemilikan, ya, bermakna kepemilikan. Jadi sekali lagi kata posesif ini jangan selalu dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Karena kenapa? Posesif itu sesungguhnya bermakna kepemilikan. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi kepada Anda, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena ada orang lain yang merasa memiliki dirimu, kan begitu. Hanya saja dalam bahasa Inggris itu, posesif ini dikelompokkan menjadi dua kategori, dua kelompok. Yang pertama ada disebut sebagai possessive adjective, atau disebut sebagai possessive dependent, sama saja. Oke. Yang kedua ada juga yang disebut sebagai possessive pronoun, oke, atau possessive independent. Oke, sama ya. Apa itu possessive adjective? Adalah sebuah possessive yang berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Kembali ke tadi, apa sih fungsinya kata sifat? Adalah sebuah kata yang digunakan untuk mensifati sebuah noun. Oke, itu kan fungsinya tadi kata sifat. Lalu kembali ke possessive adjective. Disebut adjective atau dependent karena dia tidak bisa berdiri sendiri, nggak bisa mandiri. Pokoknya kalau udah malam itu, malam-malam, tengah malam apalagi, mau ke toilet aja itu minta ditemani. Itu disebut dengan possessive adjective. Mau ke depan aja, ke warung depan aja, ya minta ditemani misalnya, kan padahal dekat. Nah itu disebut dengan possessive adjective. Kenapa? Karena dia nggak bisa mandiri, nggak bisa berdiri sendiri. Wajib hukumnya untuk ditemani oleh kata benda yang lainnya. Nanti saya akan berikan contoh. Oke. Lalu yang kedua adalah possessive pronoun atau possessive independent. Nah ini adalah lawan daripada possessive adjective. Kalau possessive adjective tadi itu wajib hukumnya ditemani oleh kata benda, tetapi kalau possessive independent atau possessive pronoun dia tidak mau ditemani oleh siapapun. Dia mandiri, meskipun dia merasa memiliki, tapi dia adalah mandiri. Jadi konsep memiliki itu beragam. Ada orang menganggap bahwa dia memiliki ketika dia harus tahu segalanya. Kamu di mana, lagi ngapain, dengan siapa. Tapi ada juga konteks posesif yang sebaliknya. Ya, karena sudah sangat percaya, dia nggak pernah nanya kamu di mana, lagi ngapain, sama siapa. Dia membiarkan yang lainnya itu bersifat independen. Nah, inilah bagian dari posesif. Lalu yang selanjutnya adalah refleksif pronoun. Apa itu refleksif? Ya, refleksi sebagai sebuah penekanan, emphasizement. To emphasize something. Ya. Kita lihat contohnya misalnya. Contoh yang pertama adalah kata kata I misalnya. I ini adalah sebuah subjek. Ya. Subjek yang berarti saya. I digunakan untuk menunjukkan sebuah subjek. Lalu objeknya I itu apa? Menjadi me. Nah, ini objeknya dari kata I. Ya. Jadi konsep kata-kata ini harus kita letakkan pada tempatnya. Jangan dibalik. Misalnya Anda mengatakan saya
pergi ke kampus. Ya, bukan me go to kampus, tetapi I go to kampus. Kenapa bukan me? Karena posisinya sebagai subjek, gitu. Lalu posesif adjektifnya apa? My ditambah dengan noun. Oke, itu tadi yang saya katakan. Kata posesif adjektif ini adalah dependent. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa bilang my talk harus diikuti oleh noun. My book, my pen, my table, my chair, dan seterusnya. Lalu possessive pronounnya apa? Mine. Oke. Lalu refleksifnya apa? Myself. Begini. Ya sama misalnya kalau Filda Raffi mau mengatakan Filda Raffi misalnya mau mengatakan ke siapa? Ke Widya misalnya, Filda Raffi mau mengatakan bahwa Widya itu adalah teman saya misalnya. Ya, Widya itu adalah teman saya. Lalu Raffi mengatakan Widya is my friend. Ya, jadi teman saya itu dia katakan my friend. Bukan I friend, bukan me friend, bukan juga mine friend, apalagi myself friend, tetapi my friend. Boleh nggak kalau diganti kata my friend menjadi mine? Boleh. Lalu mengatakan Widya is mine, tetapi maknanya tentu saja berbeda. Dari kata my friend itu sebagai teman, tapi ketika dikatakan mine lebih dari teman. Atau contoh lain, misalnya ini adalah remote control. Saya mengatakan bahwa remote control ini adalah milik saya. This is my remote control. Tapi bisa juga my remote control saya ganti menjadi possessive pronoun atau independent. This is mine. Boleh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata you. Subjeknya you, maka ketika dia berubah menjadi objek, maka tetap yang digunakan adalah you. Sama, ini netral. Kemudian posesif adjektifnya menjadi your ditambah noun. Ya. Kemudian kalau posesif pronounnya menjadi yours, dan di sini menjadi yourself, atau yourselves. Ya, ini beda ya. Ini beda. Kenapa Pak kok ada yourself di sini dan ada yourself? Apa bedanya? Kalau yang pertama ini, yourself yang pertama ini menunjukkan satu orang. Kalau yang kedua ini menunjukkan lebih dari satu orang. Kalau saya bilang kamu, ya kamu itu maknanya banyak. Bisa satu orang, bisa dua orang, atau lebih, tergantung. You all, you, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah they misalnya. They, ketika dia objek, maka menjadi them. Maka menjadi them. Oke. Lalu di sini menjadi their plus noun. Harus diikuti oleh kata benda. Lalu di sini menjadi their, harus diikuti oleh theirs. Umumnya ada s-nya di akhir. Kemudian menjadi themselves. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah kata we. Oke, menjadi us ketika dia berposisi sebagai objek, kemudian menjadi our ditambah dengan noun, dan di sini menjadi ours dan ourselves. Ya. Ingat ya, kalau diakhiri oleh F saja, maka itu artinya satu. Tetapi kalau V5 seperti ini, maka artinya jamak, lebih dari satu. Oke, Ayu Dewi, he, she, it. He, kemudian menjadi him kalau objek, kemudian menjadi his, ditambah noun, dan ini sama, tetap his, kemudian himself.
karena satu orang. Lalu cara penggunaannya pun ini beragam. Jadi misalnya begini, misalnya you stop, panggil Fandi misalnya, karena banyak barang-barang you stop mau diangkut, dia mau pindah, lalu dia panggil Fandi, Fandi saya butuh kamu, bantu saya angkat-angkat barang misalnya. Jadi Fandi, I need you, atau you stop needs him. Himnya itu siapa? Fandi. Bukan you stop need he, tapi him. Sama kalau saya katakan misalnya, dia perempuan mencintai saya. Dia perempuan mencintai saya. Jadi saya mengatakan she loves me, bukan she loves I. Kenapa? Karena yang dicintai adalah saya. Oleh karena itu saya adalah objek. Jadi objeknya saya itu adalah me. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan kalau kalimatnya kalimat positif, kalimat pernyataan, kalimat statement, maka objek tersebut selalu terletak setelah kata kerja. Jadi jangan dibalik, selalu terletak setelah kata kerja. Oke, nanti saya kasih satu soal, saya minta salah satu dari Anda untuk menjawab setelah selesai ini. Kemudian yang selanjutnya adalah she, bentuk objeknya adalah her, di sini her ditambah noun. Oke, lalu di sini menjadi hers dan herself. Oke, terakhir adalah it. Yang terakhir di sini adalah it, objeknya sama juga it. Kemudian di sini it, kemudian diberikan apostrof. Apostrof itu sama ya kepemilikan. Lalu di sini its dan di sini itself. Oke. Inilah semua yang disebut sebagai personal pronoun. Oke. Ini semua yang disebut sebagai personal pronoun. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan berikan contoh misalnya. Saya minta Anda untuk mengisi. Bisa makan obat tapi makan roti di obat tapi makan roti. Kayak di WA lo, aku nih ya apa orang? Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, kita coba yang pertama. Saya akan tunjuk dulu ya, saya akan tunjuk Anda. Saya cari dulu yang off cam dulu. Zaki Ismail Albian. Halo Zaki. Zaki Ismail Albian. Halo Zak. Ya, Pak. Oke, Zaki. Coba deh yang nomor 1 Ki. Itu kira-kira jawabannya apa? She atau her? She. She. Kenapa she Ki? Saya nggak bisa jelasin, Pak. Kenapa? Saya nggak bisa jelasin. Gimana nggak bisa ngejelasin? Iya. Gampang deh. Kenapa she? Kenapa? Oke, betul jawabannya adalah she. Ada yang bisa jelasin kenapa she bukan her? Karena sebagai subjek, Pak. Yes, very good. Karena berposisi sebagai subjek. Tadi siapa yang jawab deh? Saya, Pak, karena gitu. Oke, Dito. Thank you, Dit. Karena berposisi sebagai subjek. Dari mana tahu, Dit, kalau itu adalah subjek? Kata
kata kerjanya itu setelah subjek, Pak. Kenapa? Karena di posisi pertama. Yes, karena posisi pertama atau karena terletak sebelum kata kerja. Oke? Ingat, subjek itu kalau kalimat ini kan kalimatnya positif nih, statement nih. Sekali lagi saya ulang, kalau kalimatnya positif atau statement, maka subjek itu selalu terletak di awal atau sebelum kata kerja. Lihat, kata kerjanya yang mana? Go. Berarti di sini yang dituliskan adalah subjek. Yang berposisi sebagai subjek, she atau her. Yang berposisi sebagai subjek adalah she. Maka jawaban yang tepat adalah she. He and she go to school. Bukan he and her go to school. Oke? Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Yes, Mas. Vito Galang jelas kan? Vito Galang? Jelas. Oke. Baik. Selanjutnya contoh yang kedua. Saya akan tunjuk lagi. Sebentar. Mezia Gendis. Halo Mezia. Halo Pak. Oke. Mezia Gendis. Yang nomor 2 itu jawabannya apa, Gendis? Him Pak. Kenapa him, Gendis? Karena dia Sebagai? Sebagai apa? cek. Objek. Dari mana tahu kalau di situ objek? Setelah kalimatnya. Apa? Setelah kalimatnya. Setelah kalimatnya. Karena Kalimat love. bukan kalimat, love itu bukan kalimat ya, tapi kata kerja. Ya? Ya Pak. Oke. Iya, betul. Yang digunakan adalah him. Kenapa him bukan he? Karena terletak setelah love. Love itu adalah kata kerja. Artinya, apabila kata tersebut terletak setelah kata kerja, maka yang digunakan adalah objek. Objeknya he adalah him. Maka jawaban yang tepat adalah him, bukan he. Oke, terakhir. Misalnya saya sebut gini. Ini yang sehari-hari aja ya, yang teman-teman bisa temui sebagai anak muda milenial. Saya rasa kalau contoh-contoh seperti ini akan mudah untuk Anda pahami. Kita Oke, saya pengen satu orang lagi. Sebentar, siapa ya yang saya tunjuk? Atau volunteer dulu. Siapa yang bisa kira-kira bahasa Inggrisnya ini apa? Kita mencintai dia laki-laki. Ada yang bisa? Saya mau mencoba. Oh, siapa deh? Ilza. Sebut nama dulu. Ilza Rafi. Oke, Rafi. Oke, Vi. Coba deh. Bahasa Inggrisnya we love him. We love Him. him. Oke, kenapa seperti itu deh? Kenapa we di situ? Kenapa pakai we? Karena kita sebagai Subjek. Oke. Terus Dia verb. Lalu selanjutnya objek. Dia laki-laki itu objek ya? Ya. Oke. Maka yang digunakan adalah Him. Oke, very good. Tadi siapa lagi namanya deh? Ilza. Oke, Ilza Rafi Albarat. Oke, very good. Bagus sekali. Jadi betul ya, we love him. Kenapa him bukan he? Karena dia laki-laki berposisi sebagai objek. Very good. Dan cara menerjemahkanmu juga bagus, karena kadang-kadang itu kalau misalnya mahasiswa saya minta terjemahkan dia laki-laki, diterjemahkan begini, he man, karena laki-laki man, kemudian dia adalah he, diterjemahkan seperti itu. Tapi tadi bagus kamu menerjemahkan dia laki-laki sebagai him. Kenapa him bukan he? Karena berposisi sebagai objek. Bagus sekali. Thank you very much, Hilda.
Relevan. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, selanjutnya saya akan stop share. Sudah jelas ya pembahasan terkait personal pronoun? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Kalau sudah, kita ke part of speech selanjutnya. Baik, part of speech selanjutnya adalah preposition atau prepositions. Apa itu preposisi? Dalam bahasa Indonesia itu biasa kita sebut sebagai kata depan. Ya, preposisi digunakan untuk menunjukkan hubungan, ya, hubungan sebuah noun atau pronoun terhadap kata yang lainnya. Jadi itu fungsinya preposisi. Digunakan untuk menunjukkan relasi atau hubungan sebuah noun atau pronoun terhadap kata yang lainnya. Ini banyak sekali contoh-contoh daripada preposisi. Teman-teman bisa cari sendiri nanti di internet. Misalnya nih, ada kata at, ada kata in, ada kata from, ada kata above. Semua itu adalah preposisi. Ya, biasanya misalnya Anda mau bilang kayak tadi at home, ya, in Yogyakarta, from Jogja, above the table, dan seterusnya. Dan preposisi ini macam-macam sebenarnya, fungsinya juga berbeda-beda. Ya, misalnya saya katakan remote control ini di atas HP. Kalau saya mau bilang di atas ini tergantung. Bisa saya pakai on, bisa saya pakai above. Tergantung remote-nya ini bagaimana posisinya. Kalau misalnya remote-nya seperti ini, maka saya katakan remote control is on the mobile phone. Saya pakai on. Kenapa on? Karena nempel. Tapi kalau seperti ini, di atasnya HP juga tapi nggak nempel, maka saya pakai kata above. Oke, jadi seperti itu contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa nyari sendiri terkait masalah preposisi. Dan preposisi ini sebenarnya unik sekali karena banyak sekali perbedaan-perbedaan di situ. Kapan kita gunakan in, kapan kita gunakan on, kapan kita gunakan at, yang semua artinya itu sama, bermakna di. Di rumah, apakah saya pakai at home Pak atau in home? Di jalan, apakah saya bilang in the way, on the way, atau at the way? Semuanya itu bermakna di. Ini kompleks. Jadi penggunaannya juga itu ada tata cara tersendiri. Namun saya rasa saya tidak perlu jelaskan di sini. Kecuali kalau Anda bertanya nanti, boleh saya jelaskan perbedaan antara in, at, dan on. Tapi kalau tidak, kita lewatkan saja. Karena saya rasa ya tidak begitu urgent. Kecuali kalau Anda mau tahu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah conjunction. Conjunction itu kata sambung, kata yang digunakan untuk menyambungkan kata, menyambungkan ide, atau menyambungkan frase, biar nyambung. Jadi kita butuh conjunction, ya, kata sambung. Misalnya nih, Vito dan Vilza. Vito dan Vilza. Saya nggak bisa mengatakan Vito Vilza karena ini dua orang, maka saya butuh kata untuk menyambungkan dua kata tersebut. Maka saya pakai dan misalnya. Vito and Vilza, kan begitu. Jadi contoh daripada conjunction ini di samping yang lainnya adalah fanboys. Ini contohnya, biar mudah dihafal. Saya senang nyingkat-nyingkat biar mudah dihafal. Fanboys. Fanboys itu singkatan daripada for, sebagai contoh ya. Ada kata for, ada kata and, ada kata nor, ada kata but, ada kata or, ada kata yet, ada kata so, dan kata-kata yang lainnya. Masih banyak. Itu disebut sebagai conjunction atau kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan satu kata dengan kata yang lain, satu ide dengan ide yang lain, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan conjunction. Yang terakhir adalah interjection. Interjection itu apa? Interjection itu adalah sebuah rangkaian kata yang digunakan untuk menunjukkan emosi atau reaksi. Ya, untuk menunjukkan emosi atau reaksi. Ya, misalnya nih, oh no, stop here, watch out. Nah, itu semua disebut sebagai interjection. Ya, karena kenapa? Digunakan untuk menunjukkan strong emotions atau reactions. Oh no, oh my god, OMG. Itu semua disebut sebagai interjections.
Oke, atau kata-kata yang lain misalnya banyak sekali. Istilah-istilah kita juga di Indonesia banyak sekali yang terkait dengan itu. Ya, itu semua disebut sebagai interjection. Atau contoh lain misalnya mind your head. Ya, bukan berarti pikirkan kepalamu, tidak seperti itu, tapi hati-hati kepala, nanti kejeduk, itu maksudnya. Nanti kejeduk. Jadi saya kira teman-teman sekalian, ini semua kedelapan kelas kata dari bahasa Inggris yang memang ya paling tidak Anda tahulah ada 8 ini. Ketika Anda sudah tahu posisinya ini di mana, posisinya ini di mana, contoh-contohnya apa, itu akan mudah ketika nanti kita membahas masalah to be, masalah to do, dan masalah to have. Gampang sekali. Gampang sekali. Karena kenapa? Anda sudah tahu kapan kita menggunakan to be, kapan menggunakan to do, kapan menggunakan to have. Jadi Anda nanti ngerti apakah Anda harus ngomong I don't speak English, atau I am not speak English, atau I have not speak English. Kira-kira yang benar yang mana? Kalau Anda sudah paham ini, sudah ngerti tentang to be, to do, to have, Anda sudah tahu, oh ini mestinya yang digunakan bukan to do tapi to be. Oh bukan to have tapi to be. Bukan modal tapi to be. Anda sudah ngerti. Kenapa? Karena Anda sudah paham. Ya, jadi saya kira itu teman-teman sekalian. So do you have any questions? Ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan? Terkait penggunaan preposisi in, on, at perlu nggak saya jelaskan? Boleh, Pak. Boleh. Oke, saya jelaskan sedikit saja ya sebelum kita tutup. Saya stop sharing dulu biar teman-teman saya bisa lihat. Oke. Terima kasih ya sudah on cam, dan sekali lagi kalau saya share screen teman-teman boleh off cam ya. Kalau saya share screen kanan pun juga Anda begitu kelihatan Anda. Jadi kalau sekali lagi kalau saya share screen boleh off cam ya, tapi kalau seperti ini kan enak kalau kita tetap bisa saling melihat satu sama lain. Kangennya terobati ya. Oke, lanjut. Saya jelaskan sedikit terkait penggunaan in, on, dan at. Pada prinsipnya complicated memang karena dia memiliki persamaan dan perbedaan. Namun di sini saya akan jelaskan persamaan dan perbedaan antara in, on, dan at dalam dua fungsi. Pertama, kita berbicara tentang preposisi in, on, dan at dalam konteks tempat. Ini dulu. Jadi ada dua, tempat dan waktu. Pertama, saya akan bahas penggunaan in, on, dan at dalam konteks tempat. Oke. Ketiga-tiganya bisa digunakan untuk menunjukkan tempat. Namun yang membuat mereka berbeda adalah, pertama, kita menggunakan in apabila konteks tempat yang kita maksud itu cakupannya luas. Oke. Cakupannya luas. Nanti saya akan berikan contohnya. Lalu kalau on itu cakupannya sedang, menengah, dan at itu cakupannya spesifik. Jadi in luas, general, on di antara, kemudian at spesifik. Itu kesimpulan awalnya. Saya ulang, in general, on di tengah-tengah, at spesifik. Maksudnya apa Pak? Ketika kita ngomongin general, tengah-tengah, spesifik terkait tempat. Ya misalnya nih, saya bilang di Indonesia, luas tidak? Luas. Di Jakarta, di Jogja, di Sleman, di Melati, di Ngaglik, di Trihanggo, di Gamping, ya. Semuanya itu yang kita gunakan adalah in untuk menunjukkan tempat tersebut. Saya di Jogja, I am in Jogja. Kita pakai in, bukan on, bukan at. Oke? Saya di Keronggahan, I am in Keronggahan, bukan on, bukan at. Lalu kapan Pak kita gunakan on dan at? Kita menggunakan on apabila menyebutkan jalan. Ini ya bedanya ya. Kita menggunakan on apabila menyebutkan jalan. Misalnya, saya di Jalan Kabupaten Keronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Maka yang digunakan adalah on. I am on Jalan Kabupaten Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Intinya adalah kalau menyebutkan nama jalan, maka yang digunakan adalah on. Oke. Yang ketiga, at. At ini digunakan apabila menyebutkan nama jalan dan menyebutkan nomor.
Lebih spesifik kan? Oke. Saya tinggal di Jalan Kabupaten nomor 25. I live at, pakai at, Jalan Kabupaten number atau number 25 misalnya. Oke, maka yang digunakan adalah at. Semakin spesifik. Kesimpulannya adalah kalau menyebutkan nomor, maka yang digunakan adalah at. Oke. Kedua, kalau menyebutkan jalan dan tidak menyebutkan nomor, maka yang digunakan adalah on. Kalau tidak menyebutkan nomor dan jalan, hanya tempat, ya, misalnya wilayah, entah Sleman, entah Jogja, entah Keronggan dan seterusnya, maka yang digunakan adalah in. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Sebelum kita tutup. Yang terakhir, penggunaan in, on, at dalam konteks waktu. Sama. In general, di tengah on, paling spesifik at. Kalau menunjukkan waktu, misalnya waktu itu kan tahun dan seterusnya, apabila menunjukkan waktu di atas daripada hari, di atas hari lebih luas dari hari apa? Bulan, minggu, ya minggu, bulan, terus apa lagi? Tahun. Intinya di atas hari lebih luas dari hari, maka yang digunakan adalah in. Oke. Sekali lagi, in terkait waktu digunakan apabila menunjukkan waktu yang cakupannya lebih luas daripada hari. Ya, seperti tadi minggu, kemudian bulan, kemudian tahun, maka yang digunakan adalah in. Sudah. Yang kedua, apabila menyebutkan tentang hari, maka yang digunakan adalah on. Ya, jadi tadi saya katakan in, ya, contohnya misalnya in 2022, tahun 2022. Kita pakai in 2022. In Februari, bukan on Februari. Ya, gitu. Yang digunakan adalah in. Lalu kalau dia hari, misalnya hari Senin, hari Rabu, on Wednesday, kita gunakan adalah on, bukan in. Jadi kalau ngomongin hari, maka yang digunakan adalah on. Lalu yang spesifik, lebih spesifik dari hari apa? Jam. Kalau menyebutkan jam, maka yang digunakan adalah at. Sekarang jam 12. It is 12 o'clock. Atau pada jam 12, at 12 o'clock. Bukan in 12, apalagi on 12. Tapi at 12. Intinya adalah berbicara tentang jam, yang digunakan adalah at. Berbicara tentang hari, yang digunakan adalah on. Berbicara tentang sesuatu yang lebih luas, lebih umum daripada hari, yang digunakan adalah in. Itu intinya. Saya kira gitu, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Any questions? Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya. Ya.